sama Pak Erik ya. Prosesnya itu dimulai dengan memperbaiki the quality. Nah, kendala yang terbesar yang disampaikan oleh PSSI itu komunikasi, karena komunikasi antar pemain. Kami datang lagi, Timnas Indonesia, lantangku bernyanyi, menangkan kembali. Oh, 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 luar biasa ya. Itu yel-yelnya Timnas tuh. Kalau kita lagi ke Senayan nih teman-teman, kalau lagi nonton Timnas tuh biasanya supporter Indonesia tuh lantang ku bernyanyi, menangkan kembali ya katanya, karena untuk menyemangati Timnas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat tahun baru 2025. Kita di Satgas Klitik dengan background yang baru, karena ini 2025. Jadi 2025 ini sebelum kita ngomongin Timnas ya, kita tuh rakyat Indonesia mendapat banyak sekali kejutan. Luar biasa. Kejutan pertama, YouTube saya belum balik. Itu lagi. Ya, kejutan kedua, pajak 12% tidak jadi. Hanya jadi buat barang mewah. Apa itu barang mewah? Nah, nanti kalau teman-teman ketemu Harvey Muiz, tanyain dia. Terus kemudian kejutan yang kedua, makan siang bergizi gratis sudah dimulai. Asik juga ya. Yang ketiga, kita kedatangan pelatih Timnas baru, Bapak Patrick Kluivert, menggantikan Bapak Sintayong. Ini langsung pro dan kontra. Pro dan kontranya, kenapa kok dadakan? Kenapa nggak nunggu pertandingan next Piala Dunia? Apakah ini gara-gara kita gagal di AFF? Semua pertanyaan-pertanyaan itu sudah dilontarkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia kepada PSSI. Tapi PSSI sudah memutuskan untuk menghentikan kontraknya Sintayong gitu ya, dan menggantikan dengan kepengurusan baru. Nah, ini agak rame sih sebetulnya. Kalau saya, Hendry Satrio nih, sebagai Ketua Umum Sepak Bola Indonesia Juara, saya itu memang mazhabnya juara. Saya ngerti juga, harus ada proses, Hen. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung juara. Harus ada proses pelan-pelan juara. Tapi salut juga nih sama PSSI, sama Pak Erik ya. Prosesnya itu dimulai dengan memperbaiki the quality. Betul, dan ini saya ulang ya, jadi oke lah ini Pak Erick Thohir ya, Ketua PSSI, jadi terima kasih juga tuh. Jadi pembenahan yang dia lakukan langsung memperkuat the quality, kualitasnya Timnas ini. Caranya gimana? Mendatangkan pemain-pemain diaspora, naturalisasi, kemudian masuk sebagai pemain tim nasional. Makanya waktu AFF kemarin terus terang saya kecewa tuh. Kenapa yang dimainin ini bukan Timnas kita yang keren banget itu? Karena kan saya pengen banget tuh, mungkin juga banyak rakyat Indonesia yang menantikan kita mesti juara AFF lah. Kita belum pernah juara Piala ASEAN ini. Kalau medali emas SEA Games kita beberapa kali dapat. Tapi AFF ini penasaran juga nih saya. Nah, tadinya dengan kualitas Timnas yang ada Marceng, Witan, terus ada Tom Haye, ada J.I. Jazz, ada Ragnar, dan lain-lain tuh ya. Wah, saya optimis banget kita bakal menang. Ternyata pemainnya ganti. Saya pikir juga diganti seganti-gantinya itu pemain Timnas yang menang SEA Games kemarin lah dimainin, atau minimal cadangannya Timnas lah. Jadi bukan yang naturalisasi, tapi kan itu ada Egy Maulana Fikri, ada ya Witan, ya Arhan, ya terus kemudian lagi ada Rizky Ridho, terus kemudian kan banyak tuh ya pemain-pemain yang memang sudah lama menghuni Timnas gitu. Nah, itu dimainin, ternyata ini kan pemain-pemain baru dan hasilnya kita semua tahu kita gagal di AFF. Nah, kendala yang terbesar yang disampaikan oleh PSSI itu komunikasi, karena komunikasi antar pemain. Nah, itu saya nonton juga di acaranya TV One tuh, Cartan Demokrasi, bagus juga. Jadi memang kalau pemain sudah semakin kualitasnya semakin bagus, semakin tinggi dia, maka diaturnya tuh udah mulai susah tuh. Jadi bukan susah ya, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri, namanya pemain jago kan. Kayak misalnya J.I. Jazz, dia kan pemain utama di Liga Serie A. Pasti beda misalnya dengan pemain-pemain yang biasa bermain di liga kita gitu.
Jadi ya itu masuk akal juga, dan kebetulan banyak banget pemain naturalisasi ini yang Belanda, bisa bahasanya itu bahasa Belanda gitu. Jadi kalau ini kan Pak Sintayong kan Korea Selatan, jadi nerjemahinnya mesti nerjemahin bahasa Belanda, nerjemahin juga bahasa Indonesia gitu. Nah, terus kan ada beberapa pemain-pemain baru kan yang akan didatangkan ke Indonesia, yang naturalisasi katanya lebih jago-jago juga dari sekarang. Jadi ditingkatin terus tuh katanya PSSI kualitas pemain-pemain timnas kita, sehingga memang targetnya di 2030 kita nembus Piala Dunia. Jadi 2026 ini menuju, ya. Kata PSSI begitu, bukan kata saya. Kita tanya aja, bagaimana respon Hensa terkait pemecatan STY? Saya nggak apa-apa, terserah PSSI aja. Karena ya itu tadi saya katakan bahwa saya memimpikan kualitas sepak bola Indonesia makin hari makin meningkat dan kita bisa jadi juara. Kalau strateginya mesti ganti pelatih dan lain-lain sih silakan saja. Walaupun memang belum pernah terjadi di Indonesia kecintaan masyarakat, kecintaan netizen, kecintaan orang-orang itu terhadap seorang pelatih timnas itu belum pernah terjadi selain di eranya Sintayong. Pemain-pemain pelatih-pelatih kita pernah bagus-bagus, ada Rusdi Bahlawan, kemudian ada Berce Matula Pelwa, ada Ivan Kolev, itu juga bagus-bagus menurut saya. Cuma kecintaan terhadap pelatih timnas ini baru sekarang di era Sintayong. Makanya kemudian pada saat diganti, di replace itu agak terdengarlah gegap gempitanya gitu. Kalau saya sih silakan saja. Bagaimana nasib timnas Indonesia? PSSI kan sudah menentukan si Patrick Kluivert ya, itu Belanda. Saya juga sempat waktu dia main di klub, main di timnas Belanda, saya sempat menonton juga aksinya. Kalau sebagai striker sih dia oke ya gitu. Nggak tahu kalau sebagai pelatih ya nanti kita lihat aja. Tapi kalau menurut PSSI ini bukan sekedar pelatih yang direkrut, tapi tim kepelatihan. Jadi macam-macam tuh isinya di situ, dan mudah-mudahan saja kendala komunikasi ini tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia, dengan Egy, dengan Asnawi, dengan Rizky Ridho misalnya, ya itu nanti akan di-solve problem itu, atau mungkin dilesin bahasa Belanda kali ya pemain-pemain timnas kita itu. Kira-kira begitu ya. Nah, terus ada pertanyaan, Mas Hensat gimana? Mas Hensat tuh, ya nggak apa-apa lah saya bacain kan. Mas Hensat lah ya harusnya. Gimana responnya anak STY Shin Jae-won yang mengungkapkan isi hatinya di Instagram? Ya kenapa larinya jadi pribadi, kan bapaknya profesional ya. Kan bapaknya profesional, Indonesia PSSI juga menggaji secara profesional gitu ya, jangan dimasukin ke hati lah. Tapi mungkin Shin Jae-won mengungkapkan kesedihannya lah kira-kira gitu. Ya nggak apa-apa, Jae-won sekali-sekali main ke Indonesia kan masih bisa ya. Jangan sampai kemudian kita putus kontak gitu, jadi keep in touch ya lah. Itulah kira-kira jadi teman-teman ya. Pertandingan sepak bola atau pertandingan internasional pertama yang akan dilakukan oleh timnas bersama Patrick Kluivert di pertandingan resminya itu masih bulan Maret. Tapi mudah-mudahan Kluivert adalah beberapa kali pertandingan uji coba, mudah-mudahan ya dengan pemain-pemain atau tim klub lokalnya Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting ada latihan dan ada harmonisasi dalam tim lah ya. Semoga saja kita akan menyaksikan dan melihat timnas Indonesia the next level gitu ya, dengan pemain-pemain diaspora, naturalisasi, pemain-pemain yang memang sudah dari kecil bermain bola di lapangan-lapangan di Indonesia itu bersatu padu, dan kemudian kita menjadi raja, naik kelas minimal, bukan lagi di level Asia Tenggara tapi juga bisa di level Asia dan dunia. Oke, Pak Patrick, selamat datang. Patrick Kluivert, selamat datang. Semoga Anda bisa meningkatkan kualitas permainan sepak bola Indonesia. Pada Pak Sintayong, kami ucapkan terima kasih banyak. Shin Jae-won juga terima kasih banyak. Sabar-sabar, itulah kehidupan. Dan tetap bersama Henry Satrio di Satgas Kritik setiap hari Senin sampai Jumat jam 19 hanya di YouTube TV One News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia!